Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah pasal wal mashu utawi ngusap alal khufaini ing atase kasus loro iku jaizun wenang. Bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Ayab tadia siji yen tangawiti sapa wong labsahuma ing nganggo khupain ba'da kamalit toharoti ing dalem sakwise sempurnane sesuci. Wa ayyakuna lan yen ta'ana apa khufain iku satirina kang nutupi apa khufain lima haligus lil fardi maring panggonane mbasui pardu minal qudamaini saking keongan loro. Wa ayyakuna lan yen ta'ana apa khufain iku mimma saking barang yumkinu kang mungkinaken apa tatabiul masyi berlanjute perjalanan alaihima ingatase khufain. Wayamsahu lan ngusap sopo almukimu wong kang netep yauman ing dalem sadina walailatan lan sawengi. Wal musafiru lan utawi wong kang musafir lelungan iku salah satu ayamin telu piro-piro dina bilayalihina kelawan bengine telung dina. Wabtida'ul muddati utawi kawitane mangsa iku min hini yuhdisu awit saking mangsane hadas ba'da lubsil khufaini ing dalam sakwise nganggo kasut loro. Fa in masaha maka lamun nusap sopo wong fil hadiri ing dalam waktu hadir atau waktu mukim summa safaro maka kari-kari lelungan sopo wong au masaha atau ngusap sopo wong fi safari ing dalam waktu lelungan summa akoma maka kari-kari netep sopo wong atamma maka nyempurnakaken sopo wong masha mukimin ing usapan wong mukim. Wayabtulu lan batal opo al mashu ngusap khufain bisalasati asya'a kelawan telu piro-piro perkara. Bikhol ihima si kelawan nyopot khufain wangkildo ul muddati lan tutuge mangsa wama yujibul gusla wama lan barang yujibu kang majibaken opoma al gusla ing adus. Nah, pasal selanjutnya ini pasal tentang menggunakan kasut khufain ya. Kita boleh menggunakan kasut setelah berwudu, setelah bersuci kemudian kita pakai. Nah, nanti pada saat mau berwudu kembali kasut ini tidak usah dilepas, cukup diusap saja dengan air. Itu boleh ya. Bagi mengusap ini ketika berwudu. Kalau untuk mandi tidak boleh. Kalau mandi harus dilepas. Jadi untuk wudu boleh kita tetap memakai kasut ya, kasut yang terbuat dari kulit. Itu bolehnya dengan sebab 3 hal. Yang pertama, memakai 2 kasut itu setelah dia bersuci. Jadi harus bersuci dulu, baru nanti ketika dia batal wudhu lagi cukup dengan diusap. Wa ayyakuna yang kedua, hendaklah kasut itu satirin ya, menutupi 5 hali guslil fardi, tempat yang wajib untuk dibasuh. Misalnya kalau pada wudhu kan
kaki, dua kaki sampai mata kaki. Nah, kasut ini menutupi sampai mata kaki, maka boleh untuk mashu khufain, mengusap dua kasut ini. Wa ayyakuna, hendaklah kasut itu mimma yumkinu tatabiul masyi. Kasut itu terbuat dari benda yang bisa dilanjutkan untuk perjalanan, yang bisa digunakan untuk perjalanan. Artinya kasutnya harus kasut yang dari kulit, jadi kita bisa memakai kembali kasut itu untuk perjalanan selanjutnya. Wayamsahu, mengusap, bolehnya mengusap al-mukim, orang yang tinggal di satu daerah hanya 1 hari 1 malam. Jadi orang yang mukim, yang penduduk yang tidak dalam perjalanan, dia bisa mengusap kasut ini, kaos kaki, 1 hari 1 malam. Adapun orang yang musafir, yang perjalanan, itu boleh mengusap 3 hari 3 malam. Nah, kapan waktu dihitungnya 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu? Waktunya dihitung dari sejak dia berhadas. Setelah memakai, kemudian dia berhadas, kemudian berwudu lagi, itu dihitung. Kalau wudunya habis duhur, setelah dipakai, nanti habis duhur batal, kemudian dia dibasuh, nanti pas sampai duhur lagi, itu dihitung 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Fa'in masaha, nah apabila seseorang ini yang mukim, yang tinggal tidak dalam perjalanan, dia mengusap, kemudian dia melakukan perjalanan, atau sebaliknya, orang yang sedang dalam perjalanan kemudian dia mukim, maka mereka ini harus menyempurnakan sebagai usapan orang yang mukim, jadi 1 hari 1 malam. Nah, bagaimana kalau saparnya, perjalanannya sudah lebih dari 1 hari? Ya, berarti dia menyempurnakan ke hari yang keduanya. Itu wayab dulu, dan selanjutnya batal opo almasu, mengusap khufain dengan sebab 3 perkara. Bikhol ihima, yang pertama dengan sebab mencopot atau melepas kasut ini. Ketika kasut sudah dilepas, maka sudah batal kewenangan atau bolehnya untuk mengusap. Yang kedua, inqidaul muddah, habis masanya atau waktunya sudah habis, 1 hari 1 malam untuk yang mukim, atau 3 hari 3 malam untuk yang perjalanan. Terus yang ketiga, batal disebabkan karena wajib untuk mandi. Kenapa wajib mandi? Bisa karena sebab jinabat, hubungan suami istri, au haidin atau haid, au nifasin, atau karena sebab nifas. Maka ketika dia mandi, dia sudah tidak boleh mengusap kaos kaki. Paslun, utawi ikilah pasal. Wasyara itu tayamumi, utawi piro-piro syarate tayamum, iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro perkara. Wujudul udhri, siji anane uzur, bisafarin kelawan sebab lelungan, au marodin atawa gering. Wadukhulul waktu sholati, lan mlebune waktu sholat. Watolabul ma'i, lan nyuprih banyu. Wa ta'ziru istimaluhu, lan uzur nganggo banyu. Wa i'wajuhu, lan ilange banyu ba'da tolabi, ing dalam sawise nyupri. Wa turabut tahiru, lan debu kang suci.
allazi lahu gubarun allazi kang lahu iku kadue turub gubarun opo glepung. Fa in khalatahu maka lamun nyampuri sapa wong ing lebu. Fa in khalatahu maka lamun nyampuri ing lebu opo jasun kapur aw romlun atawa pasir lam yajuz mangka ora wenang opo tayamum. Wa paraiduhu lan utawi pardune tayamum iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. An-niyatu siji niat, wa mashul wajhi lan ngusapirai, wa mashul yadaini lan ngusapi tangan loro, ma'al mirfaqaini sarta sikut karo, wa tartibu lan urut-urut. Wa sunanuhu utawi sunai tayamum iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. At-tasmiyatu siji maca bismillah, wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwe. Wal mualatu lan nuli-nuli, wallazi yubtilu lan utawi perkara kang batalaken at-tayammum ing tayamum iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Ma siji barang abtolal wudu'a kang batalaken opo ma al wudu'a ing wudu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waktu sholati ing dalem liyane waktu sholat. Waridatu lan murtad wa sahibul jabairi lan utawi wong kang nganggo gelang iku yamsahu ngusap sapa wong alaiha ing atase jabair. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong, wa yusolli lan salat sapa wong, wala i'adata lan ora baleni alaihi ing atase salat. Ingkana lamun anak apa wad'uha nganggo ing jabair alat tuhri ing atase tingkah suci. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin kadue saben-saben salat fardu siji. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayammumin wahidin kelawan tayamum siji masya'a ma ing barang sya'a kang karep sapa wong minan nawafili saking piro-piro sholat sunnah. Nah, pasal ini menjelaskan tentang tayamum. Ya, syarat untuk tayamum itu ada 5. Jadi bolehnya tayamum. Tayamum itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu. Itu ada 5 syaratnya. Yang pertama wujudul udri, adanya uzur, halangan, bisafarin dengan sebab perjalanan, au marodin atau sakit. Wa dukhulu waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Wa tolabul ma'i, sudah mencari air. Wa ta'ziru, dan uzur opo istimaluhu, uzur untuk menggunakannya. Yang keempat, lalu yang kelima uzur, yang keempat uzur menggunakan air. Wajuhu, dan kesulitan setelah mencari, ya, karena kesulitan mencari jadi dia uzur padahal airnya hanya dibutuhkan untuk minum, maka itu boleh tayamum. Lalu yang kelima waturabut tohiru, ya, debu yang suci, yang tidak yang memiliki debu, dan apabila debu tersebut tercampur oleh kapur atau pasir maka tidak boleh.
wa faraiduhu, fardu tayamum itu ada 4 ya. 1 niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap 2 tangan sampai sikut, dan yang keempat tartib atau urut-urut. Adapun sunnahnya tayamum ada 3. 1 membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota kanan atas anggota tubuh yang kiri, dan yang ketiga berlanjut terus menerus setelah mengusap wajah kemudian membasuh kedua tangan. Yang membatalkan tayamum ada 3. 1 semua yang membatalkan wudu, yang kedua melihat air ya di waktu sebelum sholat. Jadi ketika dia tayamum mau sholat ternyata belum sholat ya, melihat air, maka batal tayamumnya. Waridatu, dan yang ketiga murtad, keluar dari agama Islam. Adapun wasahibul jabair, orang yang memakai gelang atau sesuatu kayu yang terbuat dari kayu atau dari emas yang menutupi anggota wudu, maka yamsahu alaiha, dia boleh mengusapnya saja. Misalnya gelangnya itu terlalu ketat ya, terlalu susah untuk digerak-gerakkan, maka dia cukup mengusap gelang tersebut. Kemudian tayamum dan sholat, dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Apabila pada saat memakai jabair itu alat tuhri ya, ketika dia sedang bersuci atau sedang suci. Kalau sedang batal dia pakai gelang kemudian gelangnya sulit, ya harus diusahakan untuk dilepas. Dan boleh tayamum itu untuk 1 sholat fardu dan beberapa sholat sunnah, seberapapun dia berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.